Keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI sebagai pengganti BPU PKI. Kemudian, Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bagaimana kita merumuskan kemerdekaan Indonesia ini? Apakah Jepang sudah benar-benar menyerah? Bila Jepang sudah menyerah, baiklah kita merumuskan kemerdekaan dan menyusulkannya kepada PPKI maupun kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Kan PPKI milik Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita menggembirakan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mengetahui berita itu dari radio luar negeri dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda dapatkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena sudah kalah pada sekutu. Sedangkan sekutu tidak berkuasa di Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Bagaimana untuk kita mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan? Ya, saya setuju dengan itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau kalian semua setuju, mari kita membicarakan hal ini ke rumah Bung Karno. Apa kalian semua setuju? Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Apa Bung Karno ada di rumah? Ada keperluan apa ya? Ada hal yang penting ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Ya, silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa? Para pemuda datang mencari. Ada yang mau dibicarakan penting katanya. Oke, akan saya temui. Yes, silakan dulu. Dengan kedatangan kalian di sini. Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi semalam kami telah mengadakan rapat dan semua setuju agar secepatnya menyusun proklamasi Indonesia. Secepatnya, apakah lebih baik kita akan memusyawarahkannya dengan PPKI terlebih dahulu? Bisa, karena ini adalah hari yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan apa yang terjadi di kita untuk kita nantinya. Pasti Jepang akan menyerang kita lagi. Karena itu, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di sini. Maka oleh karena itu, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Secepatnya, apakah lebih baik kita akan memusyawarahkannya dengan PPKI terlebih dahulu? Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi anggota PPKI adalah salah satu cara untuk kita menuju ke merdeka. Bung, kami nggak mau dimerdekakan oleh Jepang. Oke, baiklah. Beri saya waktu untuk berunding kepada
kelompok golongan tua. Baiklah Bung, kami izin Bung. Baiklah, silakan. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Gimana Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lebih baik kita memikirkannya terlebih dahulu atau mempertimbangkannya, karena pemikiran kaum pemuda itu sangat singkat. Setuju. Yang terpenting sekarang bagaimana cara menghadapi para sekutu pada saat ini. Jadi gimana Bung? Ya, sebaiknya kita akan mempertimbangkannya dengan matang. Jika tidak, negara ini akan berantakan. Oke Bung, kami setuju. Baiklah. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangis Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Golongan tua tidak mau menerima saran kita. Gimana kalau Bung Karno dan Hatta kita mestikan keluar wilayah Jakarta agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kita bawa ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan sangat terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan ini. Apakah kalian semua setuju? Para pemuda pun menyetujui ide darurat tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangis Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada apa? Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rangis Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Ada apa ini? Hatta? Soekarno? Ada apa dengan perancangan kalian ini? Maaf Bung, atas rancangan kami ini demi kebaikan kamu. Bung, kami ingin cepat menyampaikan proklamasi. Mengapa secepat itu? Sebaiknya kita bicarakannya dengan PPKI. Dengan bantuan Jepang kita akan merdeka. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang Bung. Kami ingin merdeka dengan hasil usaha kita sendiri Bung. Baiklah, kita akan mempertimbangkannya dengan matang. Lepas ikatan. Ini Bung. Silakan pakai Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rangis Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rangis Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Misi Tuhan. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kami ingin menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk sidang. Oke, baiklah, masuk. Sebentar ya, saya panggilkan tuan dulu. Baiklah, silahkan. Ada keperluan apa Bung kemari? Ya, kami ingin sampaikan bahwa Indonesia telah terjauh dari tindasan Jepang. Berarti Indonesia telah akan menyampaikan kemerdekaan. Proklamasi sebaiknya kita sampaikan dengan secepatnya. Baiklah, saya ikut bahagia mendengarkan kabar tersebut. Silakan pergunakan yang ingin gunakan di rumah ini. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dengan kertas di sini? Ada, sebentar Bung. Terima kasih. Nah, kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani isi proklamasi tersebut. Bagaimana dengan pendapat hadirin sekalian? Setuju. 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 Tolong
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Soekarno pun pulang dengan membawa kabar menggembirakan ini, dan sang istri menyambut kedatangan Soekarno dengan sukacita, serta ikut membantu mempersiapkan untuk melaksanakan proklamasi. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.